Tema hari ini adalah budaya kerajaan Allah, di mana kita diminta menjadi konduktor, pembawa arus dari kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa melihat realitas surga, apa yang diberikan di surga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan Anda harus tahu bahwa kita hidup di dalam kerajaan Allah oleh karena Yesus telah memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang yang ajaib. Kerajaan terang ajaib itu kerajaan Yesus, ya. Dan kapan itu terjadi ataupun buktinya apa? Firman Tuhan katakan ketika kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya yang terima Yesus memiliki Roh Kudus sebagai materai. Materainya artinya bukan hanya materai pasif seperti kita lihat ada di dalam surat legal dimateraikan, dicap stempel, bukan pasif, tetapi materainya itu artinya Roh Kudus diberikan untuk kalau kita izinkan maka dia bekerja. Itu bedanya materai dalam dunia dan materai Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi. Dia bukan sekedar diam, tetapi dia mau menunjukkan bahwa dia bisa memberikan kita apa yang di kerajaan Allah telah tetapkan. Nah, kita mulai aja di dalam janji Tuhan tentang Roh Kudus, itu dia sudah sebutkan di dalam perjanjian lama, kitab Yoel. Kemudian dalam kisah Para Rasul diulangin, ya. Dan dia katakan, pada akhir zaman, aku akan mencurahkan rohku. Nah, ini rohnya siapa? Roh Kudus, ke atas semua orang. Ketika dia berkata ini, dia berkata kepada semua orang percaya. Jadi bukan semua orang yang belum, termasuk belum yang percaya. Enggak, ini kepada semua orang yang percaya. Ini karena dia sampaikan ini kepada orang yang mau percaya. Siapa aja? Anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu yang perempuan, ya, akan memberitahukan kepadamu yang aku beritahukan kepada mereka. Jadi dikasih tahu sesuatu, ataupun kalau dalam bahasa ini mereka akan bernubuat gitu ya. Terus orang-orang mudamu akan melihat hal-hal yang aku perlihatkan kepada mereka. Jadi Anda akan lihat bahwa ini bernubuat, ini vision, memperlihatkan, ini dari terjemahan BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Terus kemudian orang-orang tuamu akan bermimpi, dapat mimpi. Jadi ada 3. Nah, kemudian kalau kita pikir itu bicara tentang fisik, anak-anak benar, anak-anak laki, anak-anak perempuan. Nah, kita salah menangkap. Jadi artinya begini, tidak dibatasin. Anak-anak kecil, anak-anak asing kecil, dipakai Tuhan. Artinya mereka nggak punya pengalaman, nggak punya kemampuan, dipakai Tuhan. Jadi ada Roh Kudusnya. Ya, ini bicara tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita lewat Roh Kudus. Anak-anak bicara sesuatu yang tanpa kekuatan. Tetapi Tuhan bertetapkan untuk memberikan mereka nubuat. Ketika orang bernubuat dari Tuhan, dia sesungguhnya sedang menetapkan suatu realitas yang datang dari kuasa Tuhan, apa yang Tuhan mau. Nggak bisa dibuat-buat, tetapi harus datang dari Tuhan. Kuncinya adalah anak-anak yang tanpa kekuatan, masih anak-anak, tetapi diberikan kuasa. Kemudian, teruna, orang-orang muda itu bicara teruna. Ini berarti orang-orang yang belum berpengalaman, nggak punya pengalaman di dalam kehidupan. Tetapi mereka akan mendapatkan penglihatan. Mereka akan kamu akan melihat hal-hal yang aku perlihatkan. Jadi penglihatan. Nah, orang pikir ini sekedar, penglihatan apa nih? Bedanya apa sama orang-orang tua yang akan dapat mimpi? Kan mimpi juga ada penglihatan ya. Nah, sebenarnya maknanya penglihatan itu adalah hikmat. Mereka menerima hikmat ilahi secara langsung. Kita butuh nggak? Butuh. Dan orang-orang tua yang bicara dan waktunya terbatas, artinya ya di dunia ini terbatas, maka Tuhan kasih mimpi. Ini bicara visi, saudara-saudari. Visi adalah melihat sesuatu yang melampaui batas waktu. Itu visi. Jadi ada 3 hal yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan orang percaya. Kadang kita nggak sadar, karena kita melihat sekedar, oh iya, Roh Kudus bekerja di anak-anak, dia akan dapat nubuat. Kalau di anak muda, dia dapat penglihatan. Kalau orang tua dapat mimpi. Sebenarnya nggak itu. Roh Kudus pada kita, dia kerjakan semua. Ya. Dan kita ada di era Roh Kudus. Era, saya bilang anugerah. Kenapa anugerah? Karena telah diberikan kepada kita karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukan karena kita. Jadi, ketika Tuhan bekerja di dalam kita dengan memberikan Roh Kudus, itu dia memberikan pola. Sekarang, sistem operasi di kita adalah sistem operasi kerajaan Allah. Ya, dan sistem kerajaan Allah ini bukan kekuatan manusia. Justru Tuhan menggunakan kelemahan anak-anak, nggak ada kekuatan, teruna tanpa pengalaman, orang tua
punya waktu yang terbatas, artinya kelemahan dan keterbatasan kita, tapi disitulah Tuhan bekerja. Bagaimana dia bekerja? Dia bekerja ke segala sesuatu yang dari Roh Kudus. Saudara, bukan hanya kuasa. Karena orang pikir, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Benar, tetapi ada untuk apa kuasa itu? Ya, nah Roh Kudus bukan hanya memberikan kita kuasa, tetapi kuasa, hikmat, dan visi. Ada 3 hal ketika Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda diberikan kuasa, Anda diberikan hikmat, Anda diberikan visi. Untuk apa? Untuk berjalan di dunia ini dituntun, dipimpin oleh Dia. Nah, ini yang kadang kita nggak sering kita tidak sadari, bahwa ketika Anda terima Roh Kudus, Anda bukan hanya tentang, saya ada punya kuasa, kita berdoa, doanya kuasa, kita berdoa sama Tuhan, langsung terhubung. Bukan itu aja, saudari, ya. Tetapi ketika Anda menghadapi sesuatu, Tuhan kasih kuasa. Ketika Anda menghadapi sesuatu, Tuhan kasih hikmat. Ketika Anda menghadapi sesuatu, ada Roh Kudus, maka hikmat dan kuasa itu punya tujuan. Ya, ini contoh. Anda mungkin bukan pelajar, tapi kita ngomong tentang pelajar, anak muda. Ya, dia memberikan Roh Kudus, memberikan kuasa untuk mengendalikan diri. Roh Kudus memberikan kuasa buat pelajar supaya nggak males, ya, dan luput dari kesenangan sesaat. Ini butuh kuasa, saudari, mengalahkan kemalasan dan mengalahkan godaan-godaan kesenangan. Hikmatnya, nggak hanya kuasa, tetapi Roh Kudus juga bekerja dengan hikmat, di mana hikmat itu dia kasih pandangan-pandangan yang benar. Maka sebagai pelajar, pilihlah pergaulan yang benar, pilihlah lingkungan yang benar. Lalu kemudian 2 hal ini bukan berhenti begitu aja, lalu ada visi. Tujuannya dari diberikan kuasa, diberikan hikmat, bukan supaya kita jadi menonjol, kelihatan hebat, enggak. Untuk kita memiliki tujuan yang penting dari pendidikan. Tuhan lewat, kalau saya diizinkan sekolah, misalkan buat anak-anak muda, tujuannya buat apa? Tujuan esensialnya buat apa? Saya diperlengkapin ini untuk apa? Pasti ada gunanya. Nah, itu dia. Lalu yang lebih relevan buat Anda, dalam keluarga. Di dalam keluarga sama. Anda diberikan kuasa, yaitu Roh Kudus di dalam Anda, untuk mengendalikan emosi. Karena kita sudah belajar berkali-kali, bahkan Tuhan tekankan berkali-kali, emosi ini kalau nggak dikendalikan, ngerusak. Ya, emosi itu bukan hanya sekedar marah, ya, kecewa, luka, sedih berlebihan, ya, terus hawa nafsu, sama itu. Ya. Oleh sebab itulah, kita diberikan Roh Kudus untuk menyatakan kuasa supaya kita bisa mengendalikan emosi. Supaya kita bisa menggunakan firman Tuhan sebagai jangkar. Jangkar itu patokan, bukannya keadaan. Hikmatnya apa? Hikmatnya banyak. Ya, hikmatnya salah satunya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang benar pada waktu dan cara yang tepat ketika kita misalkan menegur. Ini contoh, saudara-saudari, ya. Tapi nanti Anda aplikasikan bersama Roh Kudus. Karena tujuan kita adalah supaya kita akhirnya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesudah itu, ada kuasa, ada hikmat, Anda harus punya visi. Visi yang Tuhan berikan buat keluarga itu dengan kuasa dan hikmat, ada tujuan ilahi. Bukan sekedar status, dia ini pernikahannya harmonis loh. Dia udah hebat tuh pernikahannya, anak-anaknya ini. Bukan itu, tetapi ada tujuan ilahi dalam setiap keluarga. Banyak orang nggak melihat visi. Ya, banyak dari kita nggak melihat visi, yang penting kita bisa ngelewatin waktu, bisa menghadapi tantangan. Saudara-saudari, ketika kita nggak ngeliatin visi, kita nggak menggunakan penuh dari apa yang Tuhan sediakan. Tuhan menyediakan sesuatu yang melampaui apa yang ada sekarang ini, bahkan melampaui waktu kita. Karena visi itu bisa diteruskan oleh anak-anak Anda. Ya, ini contoh hanya. Kemudian misalkan di dalam pekerjaan profesional, pekerjaan sebagai profesional, ya. Nah, kuasanya apa? Anda diberi kuasa karena untuk belajar, bisa dapat pengetahuan, keahlian yang terus diasah. Hikmatnya, penggunaan waktu dan manajemennya. Ya, energi Anda, karena kita tahu bahwa manusia terbatas, jadi kita nggak ada manajemen untuk mengatur tenaga kita. Ya, nah, ada punya visi. Jadi bukan hanya saya sekedar berprestasi, enggak. Ada suatu visi dari Tuhan, Anda kembangkan. Paling enggak membawa dampak kerajaan Allah di tempat kita kerja. Lalu bagaimana pebisnis? Pebisnis juga sama, bahwa ada kuasa supaya kita dagang usaha dengan integritas. Kemudian juga
kemampuan untuk mengeksekusi, melaksanakan gitu. Itu perlu kuasa dari Tuhan, tapi juga perlu hikmat. Sehingga kita bukan, wah sama Tuhan pasti udahlah, semua pasti berhasil. No, Tuhan kasih kita kuasa lewat Roh Kudus untuk kita cari hikmat. Bagaimana nih ya, bikin inovasi, penemuan yang baru, terus ngambil keputusan yang tepat. Itu perlu hikmat. Ya. Itu butuh hikmat dan itu Roh Kudus bekerja. Tapi tujuannya juga harus ada visinya dari Tuhan. Karena kalau Roh Kudus bekerja, dia akan kasih Anda kuasa, dia akan kasih Anda hikmat, dan dia juga memberikan visi. Kadang kita berhenti hanya 2. Kita nggak nyampe sampai visi. Artinya kalau Tuhan suruh saya usaha, bisnis, apa ya? Gitu ya. Jadi saya kasih contoh, menciptakan kesejahteraan bersama. Bukan hanya sekedar, oh saya jadi kaya, oh banyak uang. Bukan hanya itu. Bagaimana visi Tuhan melampaui diri kita. Nanti kita akan melihat kenapa. Bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan nggak pernah berhenti dari kita. Nah, itulah kita belajar bahwa ada 2 sistem operasi di dunia ini. 1, sistem dunia, 1 sistem kerajaan Allah. Firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 17 katakan kerajaan Allah bukan hal materi. Jadi bukan sekedar kaya doang. Ya. Wah, bukan kelihatan hebat doang, gaji tinggi. Terus omset tinggi, bukan hanya itu, melainkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, saudari. Ya. Nah, ketika dia ngomong kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dia sedang bicara sistem. Sistemnya bekerja berdasarkan kebenaran, sistemnya bekerja berdasarkan damai sejahtera, sistemnya bekerja oleh sukacita oleh Roh Kudus, bukan oleh keadaan. Tadi sukacita oleh Roh Kudus, Roma 14:17 itu mesti ada tambahan. Sukacita oleh Roh Kudus, bukan oleh keadaan. Nah, kita bandingkan supaya kita tahu kita sedang pakai sistem mana. Kenapa? Karena ketika kita pakai sistem dunia, Anda bayangkan listrik, kalau kita pakai karet, maka arusnya tidak dihantarkan. Tapi ketika kita pakai tembaga, arusnya lancar. Nah, kuasa Allah, ya berkat Tuhan, janji Tuhan dialirkan dari kerajaan Allah. Oleh sebab itulah kita harus terhubung dengan sistem kerajaan Allah supaya teralirkan. Karena hari-hari ini banyak orang merasa bahwa saya harus minta. Saudara-saudari, Tuhan ngomong begini loh. Ya, kalau anaknya saja sudah dia berikan ketika kita masih berdosa, anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus, sudah diberikan, paling berharga di mata Allah. Sudah diberikan waktu kita berdosa, hal apalagi yang baik yang dia tahan. Jadi artinya apa? Tidak ada yang dia tahan. Hal yang baik buat kita, nggak ada yang dia tahan. Kalau nggak ada yang dia tahan, artinya apa? Dia sudah alirkan. Kadang kita tetap minta, padahal dia sudah alirkan. Yang menjadi masalah, dengar baik-baik, yang menjadi masalah adalah ketika Tuhan alirkan, dia mau kita tap in. Tap in artinya menjadi penghantarnya supaya arusnya itu lancar, bukan menjadi penghambat. Nah, bagaimana kita bisa menghambat ketika kita pakai sistem dunia? Bagaimana kita bisa tap in, bisa mengantarkan ketika kita pakai sistem kerajaan Allah? Mana yuk? Apa bedanya sih? Yuk kita lihat. Ini kita latih juga, dan kita lihat. Sistem dunia akan fokus pada kekurangan dan kelemahan orang lain. Ketika kita fokus pada kekurangan dan kelemahan orang lain, kita akan mengeluh, kita akan terluka, kita akan marah, saudari. Kita nggak pernah bisa bersyukur. Ketika Tuhan bilang, bersyukurlah dalam segala hal, atau senantiasa, bukan arti kita buat-buat, artinya kita ubah sistem lihat kita, pola pikir kita. Jangan kita buat, oh ya kalau harus bersyukur, aduh, ke mobil saya keserempet, puji Tuhan. Bukan itu. Bukan itu. Saya ditipu, oh puji Tuhan. Bukan itu. Kan Tuhan suruh saya bersyukur. Bukan itu. Artinya pola pikir kitanya yang harus kita ubah. Ketika kita fokus pada kekurangan, masalah, kelemahan orang lain, sulit buat kita bersyukur. Malah yang terjadilah kita terpancing secara emosi. Tetapi ketika kita mulai fokus pada anugerah Tuhan, pada pemberian Tuhan, yang paling tinggi adalah Yesus, pemberian yang terbesar. Maka kita akan bersyukur. Aduh, saya ditipu orang, tetapi saya ngelihat pemberian terbesar sudah diberikan pada saya. Penyertaan dia, ya kasih dia, maka saya tetap bisa bersyukur. Dan inilah membuat kita berada di sistem kerajaan Allah yang membuat arus berkat dan kemurahan Tuhan itu jadi mengalir di hidup kita.
Lalu sistem dunia akan berorientasi kepada kepentingan diri sendiri. Selfish, maka visi kita tuh selalu, saya kaya, keluarga saya berhasil. Kita nggak pernah berorientasi pada komunal, kepentingan bersama. Tapi sistem kerajaan Allah selalu berorientasi kepada kebaikan bersama. Nggak egois, nggak mementingkan diri sendiri. Misalkan hal-hal yang kecil yang kadang kita nggak biasakan adalah begini. Kalau Anda pergi ya ke mall ataupun ke restoran, ya, lalu Anda, waduh, makan, habis itu udah biarin amat berantakan, ya. Nah, kita sedang egois. Kan biarin amat, ini kan saya udah bayar. Ya. Kita sedang egois. Bukannya artinya harus, tetapi biasakanlah untuk kita belajar memikirkan orang lain. Oh, sesudah saya makan, duduk di meja ini, ada orang lain yang butuh juga. Lebih baiknya saya bersihin dan juga saya taruh lah tray-nya, ya, tray itu mapannya ke tempat yang itu supaya orang bisa pakai. Saudara-saudari, kadang hal yang kecil. Tetapi kalau kita nggak biasakan, pola pikir di bawah sadar kita akan menguasai kita yang mementingkan diri sendiri aja. Saya udah bayar kok, gitu ya. Nah, tujuannya bukan sekedar kita hebat, tetapi melatih pola pikir. Kita misalkan, kalau hal sekecil apapun sesudah kita setelah kita pakai, kita mikirkan, lo ada orang lain lagi lo yang pakai lo. Jadi kita beresin yuk, gitu. Ya, saudara. Bukan artinya itu sekedar Nobel, tetapi itu melatih supaya kita menyadari bahwa pola pikir kita harus memikirkan kebaikan orang lain, sehingga nanti kita nggak akan selfish. Lalu sistem dunia akan terbelenggu dan reaktif terhadap fakta saat ini. Waduh, kalau sekarang ekonomi jadi susah, langsung kita stres. Langsung kita jadi pelit. Karena, wah, ekonomi jadi susah. Dapat uang susah, udah kita harus, kita stres. Lalu kemudian, udah jangan ini, nggak boleh ini. Jangan bantu orang ini lah, kita aja nggak cukup nanti kalau udah susah. Nah, gitu ya. Sedangkan sistem kerajaan Allah, masalah datang, keadaan jelek, tetapi kita proaktif. Proaktif itu artinya apa? Kita sudah menetapkan, kita nggak dipengaruhi keadaan, tapi kita yang menetapkan apa yang harus saya mau buat. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan menetapkan hasil akhir dari awal. Artinya apa? Dia tahu keadaan saya saat ini, dan dia sudah menetapkan hasil akhir. Sehingga saya nggak perlu dikuasai oleh fakta, keadaan saat ini. Nanti kita akan ngelihat lagi contoh itu. Yang keempat adalah ketika kita pakai sistem dunia, saat kita menuntut kemampuan dan kesempurnaan dari diri kita dan orang lain. Saudara-saudari, orang lain gak sempurna, kita gak sempurna. Kemampuannya terbatas, tapi kita nuntut, kita sedang pakai sistem dunia. Tetapi ketika kita sistem kerajaan Allah bagaimana? Dia menghargai hubungan dan ikatan kasih. Ya, ikatan kasih ataupun ikatan persaudaraan. Ya, kasih atau persaudaraan, saudara seiman, ya, saudara kandung, saudara seiman. Nah, ini dia. Anda tahu ketika Yesus memulihkan kita, menebus kita, lalu kemudian dia ampuni dosa kita, lalu dia langsung ikat, dia hubungkan kita dengan hubungan bahwa kita anak. Ada hubungan. Itu sistem kerja kerajaan Allah. Karena kita anak, maka kita diberlakukan berbeda. Ya, mau nggak mau, itu cara sistem kerajaan Allah. Ya, tapi kita juga harus memiliki hal kayak begini. Ya, kita harus menghargai hubungan, artinya kita membina hubungan, kita menghargai kasih. Bukannya sekedar menuntut. Kasih itu menutupi banyak kekurangan. Ya, oleh sebab itulah, ini dia sistem operasi dunia dan sistem operasi kerajaan Allah. Kalau kita pakai sistem kerajaan dunia, maka itu seperti insulator. Anda ngelihat listrik, kayak di arus, ada insulator, ya enggak. Sehingga kuasa Tuhan terhambat. Akhirnya kita nggak mengharapkan karena terhambat, nggak ngelihat, ya udahlah. Ya. Tapi kalau kita ikutin sistem kerajaan Allah, wah, itu mengalirkan kuasa Allah. Ini langsung seret. Kalau ini terputus, kuasa mengalir, mujizat terjadi. Gitu. Amin ya, saudara, saudari. Anda bisa nangkap ya? Sekarang ada 3 hal dalam sistem kerajaan Allah ini. Ada 3 pilar. Ya. Pilarnya sih gampang, tetapi kita butuh untuk hari ini kita 1 pilar aja supaya kita meresap dan kita mulai belajar untuk melakukan. Pilar pertama adalah pola pikir anugerah. Saudari, segala sesuatu di dalam kehidupan kita, dari keselamatan hingga kita nafas, adalah anugerah Tuhan.
Anda nggak berusaha untuk menciptakan oksigen, Tuhan sediakan. Kita nggak bakal bisa diselamatkan, Tuhan menyediakan jalan keselamatan. Semuanya kita miliki saat ini, semua murni karena kasih Allah. Ya. Itulah pola pikir anugerah. Kalau kita punya, itu pun anugerah Tuhan. Kalau kita mampu, itu pun anugerah Tuhan. Ya, kita sering nyanyi lagu "Semua Karena Anugerahmu". Tetapi ketika kita hidup, kita nggak seperti itu tuh. Seringkali kita lupa. Kita merasa semua milik saya. Semua karena kehebatan saya. Saya berhasil. Ini kan saya karena kerja keras. Benar, kita harus kerja keras. Tetapi banyak orang, Anda ngelihat banyak orang yang kerja keras setengah mati, tetapi nggak mendapatkan seperti yang diharapkan atau nggak dapatkan seperti Anda. Ya. Jadi bukan tentang kerja keras, tetapi karena anugerah Tuhan. Tetapi kembali, segala sesuatu yang dari Tuhan ada 3. Kuasa, hikmat, dan tujuan. Visi itu tujuan. Kalau Anda diberkati, memang ada kuasa Tuhan yang memberikan anugerah itu. Ada hikmat yang Anda dapatkan untuk menghasilkan itu. Tetapi ada tujuan kenapa Tuhan memberikan itu semua. Mari, ada 3. Kuasa, hikmat, dan visi. Visi itu tujuan. Kalau kita diberkati Tuhan, ya memang kerja keras. Kerja keras itu adalah kuasa dari Tuhan yang diberikan. Lalu kemudian, ya saya belajarkan banyak untuk supaya berhasil. Itu hikmat, itu pun dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan Anda kemampuan untuk bisa ngerti. Tetapi juga ada tujuan. Jangan lupa. Tadi kembali saya katakan bahwa pola pikir Tuhan, kerajaan Allah adalah berdasarkan hubungan. Ketika, ini contoh aja, hubungan versus kemampuan. Sering kita melihat kepada kemampuan, bukan hubungan. Ketika kita hidup dengan anugerah, maka kita melihat orang-orang di sekitar kita adalah pemberian Tuhan. Bukannya beban. Pemberian Tuhan. Ketika pemberian Tuhan, maka kita tahu ada hal tujuan Tuhan ketika dia berikan sesuatu. Kalau orang itu punya masalah, maka ada kuasa Tuhan untuk kita membantu dia. Karena ingat, kerajaan Allah tidak egois. Kalau itu Tuhan yang atur, maka ada hikmat untuk kita ngadapinnya. Ketika kita ngadepin pakai emosi, itu kita pakai sistem dunia. Ini orang nyebelin sekali, ini orang, gua udah nggak tahan. Anda pakai emosi, sedang pakai sistem dunia. Kuasa Tuhan tidak mengalir. Insulator, ya. Oleh sebab itu, bagaimana sih pola pikir anugerah? Ngomongnya gampang, kita butuh latihan. Kita menolak untuk kecewa, saudari. Kita harus menolak pada kekecewaan. Kecewa atas hidup ini, kecewa sama orang di sekitar kita. Ini permainan paling mudah dan paling sering dimainkan oleh si iblis. Anda dibuat kecewa, dibuat terluka. Makanya, banyak orang di dalam Tuhan, kelihatannya di luarnya happy, baik, tetapi di dalamnya berdarah-darah. Berdarah-darah kecewa. Kecewanya bukan, ada kadang-kadang sama Tuhan juga. Temen gak dikasih unjuk. Tapi kadang-kadang kecewa sama hidupnya, sama dirinya, sama orang-orang di sekitarnya. Tanpa kita sadar fokus pada kekurangan. Fokus kekurangan, kita insulat. Jadi menghentikan kuasa Tuhan. Fokus pada anugerah, mengalirkan. Ya, jadi segala sesuatu yang kita punya, yuk biasakan. Ini anugerah Tuhan kok. Bukan berarti kita, nggak usah sombong doang. Enggak, tetapi ada tujuannya kenapa Tuhan percayakan itu pada Anda. Dan ketika Anda hidup, lihatlah sebagai suatu hubungan yang Tuhan sudah atur. Anugerah itu juga mempertemukan kita dengan orang-orang sekitar kita yang nggak sempurna. Anak nggak sempurna, istri nggak sempurna, suami nggak sempurna, saudara nggak sempurna. Ya, kita latihnya begini, saudari. Ya, nih contoh. Kenapa saya kasih contoh keluarga? Karena kehidupan kita nggak pernah lepas dari keluarga. Jadi ini praktikal nih. Ketika ada ketidaksempurnaan dalam keluarga, pasangan hidup Anda, kalau cara dunia, maka kita fokus pada kekurangan. Lalu kita nuntut orang itu berubah. Akhirnya dia nggak bisa sesuai dengan kita. Kita mulai kecewa, kita mulai nggak puas. Kita mulai banding-bandingkan suami kita, istri kita, anak kita, teman kita, orang, siapapun juga, pemimpin Anda pun juga. Hasilnya apa? Hasilnya Anda mulai nggak melihat realitas kerajaan Allah, keluar dari sistem kerajaan Allah, arus terputus. Tapi kalau kita mau respon dengan jalan anugerah, Anda ngelihat
ya, ketidaksempurnaan pasangan Anda fokus pada karunia Tuhan. Kalau ada kasih karunia yang Tuhan berikan, apa? Dia membawa kasih karunia, ada kasih karunia juga untuk saya menghadapi orang tersebut itu. Dan kemudian kita menghargai orang ini pasti ada tujuannya. Kita menghargai orang itu sebagai pemberian. Kalau Tuhan yang beri, artinya itu baik loh. Ya. Lalu kemudian Anda akan terus mengeluarkan kata-kata yang membangkitkan karena Anda bukannya mengeluh. Anda mulai melihat dia ada dan Anda mulai melihat anugerah Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada hikmat Tuhan ya untuk ngomong apa, ada kuasa Tuhan untuk mengalahkan emosi Anda. Tadi ingat kan kuasa itu ada juga untuk mengalahkan emosi. Hasilnya apa? Orang orang lain meningkat, kita nggak egois. Kuasa Allah mengalir. Ini saya skip aja prinsip Yeskiel 37, tapi Anda harus tahu bahwa anugerah Tuhan semakin Anda alirkan, semakin kencang, semakin deras. Kayak begini, nih, Dasuk, kalau Anda di sini selfish, ini membuat menghambat. Tapi kalau Anda nggak selfish, Anda mulai bagikan ke orang lain ya, gini ya, mengalir. Tetapi ketika Anda alirkan ini, maka ini kalau listrik, saudari, ada yang namanya apa sih kayak hukum, saya nggak tahu nama Faraday itu apa gitu. Ini kalau Anda ituin lagi, ditambahin lagi, ini akan membuat dia tambah kencang. Ketika Anda alirkan lagi, ini expansion ini bikin aliran tambah deras. Jadi ketika dikasih expansion nih, penghubung di sini, alirannya makin deras, saudari. Semakin kita kasih ke orang, alirkan orang, maka anugerah itu semakin mengalir. Jadi ini dia, kita berhenti sampai poin 1 supaya kita nggak overload dan kita bisa jalankan ya.